Tapi teman-teman yang lain lama kan Bu? Enggak juga. Kalau yang kalau ada BGP Bu lama pasti. Karena mereka memang nungguin. Kalau saya tuh kalau misalkan Bu ada BGP pertanyaan sih kasih detail betul. Oh iya. Kadang-kadang yang saya sudah tahu ya tanyakan kembali. Cuman kalau nggak ada BGP kan ada hal-hal yang sudah saya tahu tuh. Iya. Nggak perlu juga saya tanyakan kembali kan. Karena juga saya sudah lihat di LMS-nya Ibu kan, semua kan sudah saya baca. Macam kayak menanyakan perjalanannya dari 1.1 sampai memang kalau ada BGP harus bercerita, ngobrol. Kalau nggak ada, saya singkat aja. Apa yang memang fokusnya pendampingan saat itu apa, di situ saya langsung aja. Ini saya kasih langsung Ibu hari ini ya, yang RPP ini ya Bu ya, biar siapa tahu takutnya nanti filenya kececer kah apakah kan. Besok kalau misalkan mau dipakai pinjam dulu yang saya bawa juga bisa. Oh iya. Besok tak bawain semua RPP-nya. Yang baru ngumpul cuma Bu Novi, Bu Santi aja. Yang lain bilangnya besok aja mau dibawakan. Oke Bu, selamat pagi. Bu Maria, gimana kabarnya? Sehat Bu. Sehat dalam arti bahwa dengan segala tuntutan yang dilewati pada saat yang bersama ini, puji Tuhan masih dikasih kesempatan untuk melewatinya. Ini kan sudah berjalan hampir 3 bulan ya. Iya Bu. Gimana? Ada ngalami kejenuhan atau? Saya tuh sebenarnya jenuh enggak Bu. Cuman semakin kesini semakin tersita waktu saya. Untuk membagi waktu itu agak sulit. Pekerjaan sekolah karena ada 2 tugas pokok di sini, bendahara sama mengajarkan Bu. Anak-anak nggak bisa ditinggal. Terus bendahara juga nggak bisa ditinggal. Tapi kan karena alurnya di LMS itu sama, mengulang-ulang aja begitu. Artinya kan sudah begini Bu, sudah ada gambaran lah. Iya. Karena alurnya kan sama. Misalkan mulai dari diri, saya harus ngapain, eksplorasi konsep ngapain, kemudian rukol apa kan itu kan diulang-ulang. Ini berarti kan Ibu sudah 5 modul ya, mulai dari 6 ya Bu ya, 6 kan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2. Ini sudah masuk 2.3 ya. Nah 7 berarti ya, berarti kan Ibu sudah ngulang, artinya alur merdekanya itu sudah hafal. Sebetulnya itu aja sih Bu yang perlu kita garis bawahi dalam kita mengerjakan LMS. Kalau mulai dari diri, apa yang harus saya tulis, apa yang harus saya ungkapkan, itu kan berarti pengalaman-pengalaman pertama kita, harapan kita kan begitu. Artinya sudah ada gambaran di sini. Baru nanti pengetahuan baru didapatkan ketika di eksplorasi konsep, kemudian di rukol itu nanti Ibu saling sharing, berbagi dengan teman. Baru nanti Ibu dituntut kreatif mengerjakan demonstrasi kontekstual. Gimana itu, ingat di situ yang ada rubrik. Paling koneksi nggak ada rubriknya kan? Iya, nggak ada rubriknya Bu, yang kerjain betul-betul tuh yang ada rubriknya. Karena itu nanti dia lihat per indikatornya tuh. Kalau yang lain-lain kan asal Ibu selesaikan langsung. Nah ini sudah pendampingan ketiga, itu temanya itu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini kan dipelajari di modul 2. Di modul 21 apa? Pernah pembelajaran diferensiasi. Itu salah satu strategi ya, istilahnya pembelajaran berpihak pada murid itu dengan melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian di modul 2.2 KSE, di modul 2.3 belum mulai ya. Baru mulai masuk aksi nyata ya 2.2. Oke, nah nanti di lokakarya besok itu Ibu akan fokus ke sini Bu. Kan fokus pendampingannya ini yang pertama saya nanti menilai yang kemarin yang survei itu ya Ibu kumpulkan kan? Enggak Ibu. Banyak dulu. Nah, sekalian lah kumpulkan aja nanti. Iya, saya kan sudah saya kasih mau kasih.
saya nanti menilai ini, ada nanti penilaian refleksinya, nanti rubriknya kan ada yang sudah saya share itu. Kemudian nanti kita berdiskusi tentang penerapan KSE, dan yang ketiga tentang keterlaksanaan belajar ya. Nah ini kita masuk ke sini aja, karena saya juga melompat-lompat ngikutin aja sih. Kita ke sini aja dulu, nanti baru kita tutup yang kedua. Yang pertama kita membahas yang ini. Kalau ini Bu, nanti yang diperhatikan, dan kalau nanti yang di PPI 6 kan dinilai lagi nih sama muridnya, sama kepala sekolahnya, sama rekan sejawat. Kalau rekan sejawat sama murid bisa kita karena yang dinilai kepala sekolah itu. Dan sampai kalau yang ibu sudah 4 itu nanti penilaiannya menurun. Karena itu nanti anunya lembar umpan baliknya sama aja di ini, sama. Itu hanya mengukur nanti prosesnya ibu, apakah ibu mengalami perkembangan atau gimana. Kalau misalkan ibu mengalami penurunan, itu apa sebabnya sih? Ini saya melihat yang ini aja ya. Kalau yang ini kan aja lah, nggak terlalu ini. Karena yang 3 ini kan pada dasarnya menilai ibu yang kompetensi guru penggerak. Nah di sini kan ada 4 kompetensi kan Bu. Yang pertama kompetensi pengembangan diri dan orang lain, kemudian kompetensi kepemimpinan pembelajaran, kompetensi kepemimpinan sekolah, manajemen sekolah, sama kompetensi pengembangan sekolah. Nah nanti ibu juga cek lagi, ibu di pengembangan diri ini mana yang sudah berkembang, mana yang belum berkembang. Kalau ini kan anggap sudah berkembang ya, kalau di 34 kan sudah baik. Mana yang belum berkembang, ini nanti di kategori ini pengembangan diri dan orang lain, itu ibu upayakan untuk berkembang sampai nanti di PI 6-nya. Kendala-kendalanya apa, coba ibu telusuri apa sih kendalanya. Misalkan meminta rekan sama guru untuk melihat praktik saya mengajar. Nah ini kendalanya apa, kenapa ini tidak bisa terlaksana. Kemudian nah ini kan ibu yang malah di sini, memang di sini biasanya kalau yang moral spiritual itu sudah bagus ya. Kemarin rata-rata saya lihat tuh yang kepemimpinan pembelajaran itu juga cenderungnya biasanya kita ibu muda tuh. Ya, karena itu kan kita untuk meningkatkannya kan gampang, karena hubungannya dengan pembelajaran kelas kita aja. Artinya hubungannya hanya antara kita dan murid. Iya, ya itu sebetulnya harusnya lebih mudah dilaksanakan. Biasanya yang agak sulit di sini Bu, kepemimpinan manajemen sekolah. Kalau di sini kan ibu sebetulnya sudah banyak megang jabatan, itu sebetulnya mudah aja dilakukan. Tapi kalau misalkan nanti agak sulit, bisa ibu melakukan pengembangannya di komunitas belajar atau baru dibentuknya justru itu. Nanti mungkin ibu dengan ngadain rapat, ayo kita nyusun yuk program Workpombel. Kita di situ berarti ibu sudah melakukan kepemimpinan manajemen sekolah, sama kepemimpinan pengembangan sekolah di sini, melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah. Ini tidak usah ibu dalam lingkup besar aja, lingkup kelasnya. Lakukanlah ibu di lingkup kelas ini, kayak pemetaan kebutuhan belajar siswa ibu. Jadi tidak usah terlalu luas dulu, misalkan di sekolah belum terlaksana, ya di lingkungan kelas saja. Jadi nanti di sini ada perkembangannya, memotivasi rekan guru dan tenaga kependidikan. Ini ibu lakukan aja di Pombel. Ya kan, dengan ibu sharing, apa itu sebetulnya ibu sudah memotivasi. Sharing itu sudah motivasi. Menyusun prioritas dan merancang program yang sesuai visi sekolah. Nah, kayak yang kemarin ini kan bisa ibu lanjutkan di Pombel. Ayo kita
ya kayak nggak usah workshop lah. Kalau workshop kan mungkin kita sharing ilmu tentang penyusunan misi kelas, visi misi kelas. Nanti paparkanlah yang ini yang ibu ini. Itu nanti sudah di sini Bu sudah ada keterlaksanaan kan. Mengkomunikasikan pentingnya pengembangan sekolah dan peningkatan. Nah ini kan perlu dilakukan di Kombel juga Bu. Nah jadi nanti di sini di PI 6 nanti ibu sudah banyak yang berkembang. Meminta rekan guru untuk melihat praktek saya mengajar ya sekali-kali bisa lah mungkin di rekan-rekan teman-teman dekat aja Bu yang aktif di Kombel boleh. Kita ganti-gantian yuk coba kita atau ibu bisa begini. Nanti kan di PI 4 itu ada simulasi mengajar berdiferensiasi. Ibu minta dulu temannya untuk melihat cara mengajar nanti baru saya mengajar. Nah, ini kan berarti nanti sudah terlaksana ibu. Yang ini diupayakan nanti di PI 6 ini sudah pernah ibu lakukan ya. Walaupun hanya di angka 3, belum di angka 4. Kalau angka 4 kan berarti konsisten ya kan? Angka 3 ini berarti sudah bagus. Itu aja sebetulnya penilaiannya ini. Strategi aja lah nanti kan strategi yang ini. Nah untuk yang penilaian anak-anak ini nanti anak-anak kan bisa jadi kan. Kalau kemarin saya arahkan aja tuh. Anak-anak buku itu kan dibaca satu-satu jadi pengertian karena kan mereka tidak ngerti buku ini nih sudah dilakukan pada saat ini kan ingat ya. Iya Bu betul. Anak-anak nggak ngerti. Apalagi anak kelas 3. Nggak paham. Ya begitu Bu ya caranya kan. Oke kita ke diskusi menerapkan pembelajaran KSE. Oh, Bu mau masuk kelas dulu, mau kasih tugas. Apa Bu? Tadi sudah saya sampaikan sebentar ya. Apa nanti kalau Ibu mau masuk kelas dulu, masuk tugas nggak apa-apa. Jadi nanti kita lanjut. Yang penting nanti saya anggap jam 11 saya sudah selesai. Sedikit sebentar aja Bu, saya nanti arahkan mereka ke sini. Anak-anak ini nggak bisa ditinggal Bu. Bahaya tuh kalau ditinggal itu. Ya nggak apa-apa. Oh anu ya, dia gantian kelas gitu ya Bu? Iya. Nunggu kelas yang lain keluar. Oh ya. Oke. Nah ini untuk pembelajaran KSE itu sudah pernah Ibu praktekkan enggak? Yang setelah masuk di modul 3 ini Bu, saya coba masuk di teknik stop. Di awal-awal pembelajaran itu kan saya coba melatih mereka untuk di teknik stop dulu. Ada beberapa kali, tapi kan kendalanya ini Bu, untuk suasana heningnya agak susah karena plafon ini kan kemarin roboh Bu. Jadi dari kelas ke kelas itu dibolongin semua plafonnya. Jadi suasana untuk mendapatkan suasana hening untuk arahkan itu susah sekali. Tapi kemarin saya coba teknik stopnya tanpa musik, karena kalau buka musik pun nanti mengganggu di sebelah sini terganggu juga. Jadi saya coba pakai biasa saja, arahkan mereka untuk tenang, hening. Tapi saya coba karena memang suasananya tidak bisa hening, susah arahkan mereka untuk fokus. Ketika mereka memejamkan mata itu kira-kira suara apa yang mereka dengar, suara siapa yang paling kentara mereka dengar saat memejamkan mata itu. Nah, lalu di situ terus yang berikutnya lagi itu saya coba pada saat mereka tenang diam itu saya coba kasih motivasi dengan kata-kata sendiri, kata-kata motivasi dari saya sendiri begitu. Terus kesini tuh saya lihat anak-anak ini sebenarnya tuh mereka itu kalau kita ulangi terus dengan teknik itu kok semakin bagus ya anak-anak ini.
Berarti mungkin memang mereka butuh begitu seperti ya, itu. butuh diarahkan. Butuh Ya diarahkan. sekarang sebelum kita ke teknik, yang ibu pahami tentang KSE itu sendiri apa? Kalau saya ini Bu, sebenarnya KSE ini sudah sejak tadi kita lakukan, hanya kita belum tahu kalau itu masuk di dalam KSE Kompetensi sosial emosional. Artinya kita bagaimana menggali Sosial emosional. sosial anak dan emosional anak. Dan tekniknya kan sebetulnya itu hanya salah satu teknik, ya kan? Akan banyak sekali teknik-teknik yang bisa ibu kembangkan untuk mengembangkan sosialnya anak-anak kan? Ya, kayaknya selama ini kan sudah juga mungkin diskusi mereka sudah. Nah, mungkin itu kan kalau menenangkan gitu ya, menenangkan itu kan salah satu cara ketika memang mereka cocok dengan teknik itu, tapi kalau itu juga dilakukan terus menerus kan membosankan ya. Kita bisa mencari teknik yang lain gitu kan untuk mengembangkan KSE-nya itu sendiri. Tidak harus mereka juga harus duduk hening atau apa, kayak misalkan kita belajar kelompok suruh tutor sebaya itu juga sudah kita mengembangkan KSE mereka kan, cuman kita memang harus dampingi betul-betul Bu kalau itu. Iya, karena tutor sebaya dengan anak-anak yang seusia mereka ini lebih banyak mainnya nanti kalau nggak diarahkan. Nah, itu juga kita perlu mengamati juga. Nah, ini apa sih yang belum dimengerti anak-anak? Nah, di situ nanti ketika ada hal-hal yang belum dimengerti, kayak misalkan ini mengganggu apa, itu kan berarti dia tidak berkembang sosial emosional. Mungkin bisa diarahkan dengan kayak tadi teknik stop, kita berikan renungan-renungan apa ya. Memang samalah seperti yang kemarin itu yang waktu kita restitusi itu kan Bu. Iya. Itu kan harus berkali-kali juga kan. Nggak cukup sekali restitusi terus kita sukses gitu, tapi beberapa kali restitusi, istilahnya beberapa kali dinasihati baru dia bisa mempan. Ya memang kita harus memperhatikan juga nih anak nih latar belakangnya seperti apa, terus dia kecenderungan kebutuhan yang kita juga harus menganalisa tuh. Kebutuhan anak ini apakah dia butuh kasih sayang, kan? Apakah dia butuh pengakuan? Nah, kalau kita tahu tuh kuncinya dari anak itu, misalnya anak itu dia butuh pengakuan, kok anaknya nakal tuh Pak, sekali-kali suruh memimpin doa atau apa, atau suruh jadi ketua kelas. Nah, kadang-kadang tuh dia malah bertanggung jawab terus mengurangi kenakalannya. Ada juga yang bukan butuhnya butuh kasih sayang, butuh diperhatikan. Nah nanti kalau misalnya anak-anak pas pulang atau apa, kita ajak ngobrol-ngobrol apa dari hati ke hati. Pernah nggak dapatin di kelas tuh anak yang mungkin sedikit aneh? Ada beberapa di kelas. Nah, coba diamati kira-kira dia kebutuhannya apa? Apakah dia butuh apa? Kebutuhan cinta yang dia butuhkan, ataukah kebutuhan pengakuan yang dia butuhkan, ya kan? Atau memang kayak begini, ya maaf ya pasti ada ya, ada kan namanya orang nggak ada. Yang kasus saya ini seperti itu. Kebutuhan ekonomi, ya kadang-kadang aja lah beli makanan yang murah-murah kayak gitu yang memuaskan kan, jangan usaha atas apa anak-anak itu berapa istilah saya kan pernah ngeduk juga ya kadang-kadang pakai makanan yang apa tuh yang kalau kita beli satu ini isinya banyak, kita belikan orang yang harga 10.000 isinya 20 kalau nggak salah. Snack itu gitulah itu kalau dibagi biar memang kalau kita bagi uang kan ibaratnya nggak layak ya kan 500 rupiah tuh apa sih, tapi kalau sudah diberikan kue karena kalau kita di kelas entah permen apa taruh situ nanti anak-anak kan dia sudah merasa itu berharga dan ada yang kok jajan di masang dulu ya kan saya nggak ngalamin ngajar di SD kadang-kadang dulu saya sengaja panggil
belikan, minta tolong belikan apa, kasih lebih, semoga kan kembali Ya. buat dia. Ya pokoknya Ini kalau yang teknik ya. kalau dia yang nggak pernah bawa uang saku kan, mungkin dia temannya aja jalan-jalan itu ya kita kasih lagi. Itu anak-anak mereka ada tuh nanti banyak sikap sama kita. Nah, dia merasa oh dia ngerti apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan. Ya lah itu kan kelas nggak apa-apa kok mau kelas. Sedikit lagi Bu. Oh sedikit lagi. Mas tengah 11. Nanti Bu di besok itu kan kita membahas ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah, besok coba Ibu bawa RPP yang nanti mau dipakai di PI 4 kan. PI 4 itu kan nanti Ibu diminta mempraktekkan. Cuman sebelum PI 4 Ibu diminta merancang RPP yang memuat ada diferensiasi, disiplin positif sama KSD. Diferensiasi, disiplin positif sama KSD ya Bu ya. Ya. Di P4 kan Bu. Saya kasih mati dulu.